Selamat siang, Bapak Ibu Saudara semua. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Pancasila. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan bisa bicara di forum seminar nasional ini, terutama bagi segenap dekanat, Dekan Prof. Muhammad Fauzan, demikian Wakil Dekan Dr. Kadar, Dr. Teddy Sudrajat, serta Dr. Kartono. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian juga kesempatan yang diberikan kepada DTIH, mewakili DTIH, kami mengucapkan terima kasih dasar-dasar ilmu hukum. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua Jurusan DTIH, Bapak Taufik, Muhammad Taufik. Demikian juga Pak Saryono yang membantu di bagian humas. Semua di dalam kerjasama yang baik pada siang hari ini. Demikian juga mengucapkan terima kasih sekali Kersorawuh Pak Profesor Dr. Aji Samekto dari BPIP, sungguh kebanggaan bagi kami semua. Pada kesempatan ini untuk menyingkat waktu karena sudah siang, apa yang disampaikan oleh Prof. Aji Samekto memang itu ingin saya sampaikan. Kita dari Fakultas Hukum, maka dari dasar-dasar ilmu hukum, saya mengajar pengantar hukum dan sistem hukum Indonesia juga di FISIP Unsud. Pada kali ini mengucapkan terima kasih sebetulnya atas beberapa rekan pakar-pakar semua di bidang terorisme, dan saya hanya mengantarkan di satu topik, yaitu penguatan sistem hukum Pancasila sebagai upaya mencegah atau dasar mencegah terorisme, intoleransi, dan radikalisme. Oleh karena itu, saya hanya menyoroti sisi sistem hukum Pancasila, dan kebetulan mengucapkan terima kasih kepada dekan karena apa? Pada tahun 1918 telah disahkan kurikulum baru memperkenalkan sistem hukum Pancasila yang baru semester ini diperkenalkan. Tetapi ada masukan bahwa ternyata kok belum masuk pada apa? Pada SIA itu. Mohon nanti di Fakultas Hukum. Jadi saya hanya khusus mengenai sistem hukum Pancasila, walaupun nanti dihubungkan dengan apa yang menjadi topik saat ini, yakni satu hal yang penguatan Pancasila. Apa belum kuat? Ya memang keadaannya seperti itu. Kita harus bisa menyadari bahwa seringkali ada seminar membumikan Pancasila. Hari ini penguatan Pancasila. Bahkan pernah MK, ya, sudah ada nanti ya, penguatan Pancasila. Bahkan pernah MK digugat oleh mahasiswa mengenai undang-undang terorisme yang di dalamnya tidak ada kata-kata Pancasila. Ya, dua orang mahasiswa UI, tetapi toh akhirnya ditolak oleh karena memang tidak secara eksplisit, tetapi perbuatan terorisme itu mesti bertentangan dengan Pancasila. Jadi si mahasiswa itu melihat undang-undang terorisme yang baru tadi nomor berapa 2018 di dalamnya tidak memuat tentang Pancasila, sehingga digugat ke MK. Itu secara singkat. Berarti lama-lama ini menjadi samar ini. Sering dikatakan membumikan, hari ini penguatan. Nah, fakta berbicara, ini yang akan saya sampaikan. Mohon Mas Umar untuk menyampaikan tentang open statement yang saya tulis dari Prof. Jimli Asidiki. Jimli Asidiki dalam tulisannya tentang ideologi Pancasila dan konstitusi terbitan NKRI pada halaman 10 menyatakan, selama ini telah ada anggapan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dikenal sebagai guru norm serta stats fundamental norm seperti maksud dari Stephen Ball teorinya Hans Kelsen dan diteruskan oleh muridnya Hans Naviaski dengan teori von Stephen Ball de Rossum. Padahal sebenarnya tidak demikian, karena ada pemikiran yang beda tentang hierarki dalam teori Kelsen dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar
ketutup apa ini dasar apa? Indonesia sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Jim Lee juga menyatakan bahwa salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan dikatakan lebih sebagai ideologi tertutup karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di luar konstitusi. Pancasila disebut sebagai fundamental stat, sebagai genom maupun stat fundamental dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Naviaski. Masih ada bawahnya, Mas? Cukup ya? Ya. Nah, ini yang menjadi acuan saya. Karena paling tidak kita tahu bahwa Prof. Jim Lee itu ketua MK pertama. Dan saya tahu ternyata tulisan mengenai genom dan stats fundamental yang dikatakan Pancasila itu bukan dari yang saya cuplik ini saja. Jasim Hamidi juga mengatakan ada 9 karakteristik genom yang nanti bisa di-share. Yang saya ingat, genom itu tidak pernah tertulis. Genom itu bukan hukum positif. Genom tidak pernah ada yang menetapkan, bukan hukum positif, ya jelas tidak ada yang menetapkan. Dan genom kita hubungkan, nanti kita lihat ya, kita hubungkan dengan Pancasila. Pancasila hukum positif karena tertuang dalam UUD 45 dalam pembukaan. Pancasila ditetapkan oleh PPKI. Pancasila merupakan hukum positif. Genom itu bersifat presupose, maka dikatakan maya, meta-yuristis, abstrak. Lah kok dihubungkan dengan Pancasila? Saya tidak habis mengerti. Bahkan tulisan di majalah jurnal Hukum Adil, Yogi Sumakto mengatakan bahwa judulnya saja sudah ngomong Pancasila dalam pembukaan UUD 45 bukanlah genom. Lah kalau sekarang masih diajarkan terus Pancasila genom, lah ini apa-apaan? Terima kasih ini dari Pak Aji Samekto hadir dari BPIP. Ini tugas BPIP untuk meluruskan kembali. Gimana sebetulnya diajari genom padahal tidak ada hubungannya Pancasila. Tidak ada. Dan tulisan daripada Yogi Sumakto dalam jurnal Hukum Adil, genom di negaranya sendiri diragukan. Nah sekarang ciri-ciri genom itu beda, bukan hukum positif, di luar konstitusi. Nah fakta konstitusi jelas Pancasila di dalamnya. Apalagi diperkuat dalam pasal 2 aturan tambahan. Jelas banget. UUD 45 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Lalu Jim Lee mengatakan, kok lucu dikatakan stat fundamental juga. Karena kalau stat itu berarti di luar stat Grundgesetz yaitu UUD 45-nya. Yang namanya stat itu selalu di luar konstitusi. Fakta tidak ada. Tetapi dipaksa-paksakan masuk terus dalam dunia akademik. Nah ini untuk menjadi kontrol bagi kita semua nanti. Ya. Kemudian kedua ini nanti itu bisa berlanjut ya. Di dunia akademik itulah yang bisa diserap masyarakat. Bagaimana kalau sampai hari ini Pancasila selalu disebut nilai terus? Bagaimana? Padahal sejak 18 Agustus 45 Pancasila masuk dalam pembukaan. Itu masuk dalam sebuah undang-undang. Itu adalah sebuah norma. Kalau saya katakan itu adalah norma dasar konstitusi. Pasal-pasalnya itu merupakan norma konstitusi. Jadi bicara Pancasila itu ada di UUD 45 tidak lepas. Tapi teori stats fundamental dan genom itu menyatakan di luar UUD 45. Ini yang perlu disusun lagi dan ini tugas BPIP. Memanggil pakar itu Pak Jim Lee Asidiki
Kemarin mau manggil Pak Profesor Jasim Hamidi, tapi katanya beliau sudah meninggal. Lihat di bukunya Revolusi Hukum Indonesia. Pancasila bukan sama sekali Gruno. Dan bias, karena Prof. Kailan di dalam bukunya Pancasila Gruno. Lalu, kalau saya katakan, 1 Juni 45 itu Pancasila itu nilai. Tapi 18 Agustus 45 itu menjadi norma dasar konstitusi. Awalnya memang nilai. Ini beda, karena norma dasar konstitusi itu yang menjadi alat uji. Bagaimana secara cepat norma diuji dengan nilai? Saya akan buktikan nanti. Ya, kan? Jadi Pancasila benar-benar norma dasar konstitusi. Bukan lagi nilai, karena itu masuk dalam sistem perundang-undangan. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bicara Pancasila adalah bicara sebetulnya harmonisasi hukum, sinkronisasi hukum dengan dasar filosofi Indonesia yang adalah Pancasila berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang 12 tahun 2011. Itu harus sinkron benar. Meloncat yang tidak sinkron, tolong nanti saya ditanyakan juga. Ini sampai ke tataran yang tertinggi. Maaf saja saya dengan MK yang tidak ada apa-apanya, apalagi dengan Prof. Mahfud MD. Ya nggak ada sekuku irengnya ibaratnya saya. Tetapi saya aneh. MK dalam putusannya membuat perubahan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Yang tadinya bunyinya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, gugatan daripada penyanyi dangdut Macitra Mokhtar yang ya berselingkuh waktu itu dikatakan mohon maaf bagi keluarganya dengan Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Kemudian keluar anak Iqbal, Macitra beserta Iqbal diwakili pengacaranya menggugat pasal 43. Kemudian kita tahu bahwa putusan MK adalah berubah. Anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dapat dengan bapaknya secara medis apabila dapat dibuktikan secara medis. Nah ini menurut saya bagaimana ini? Apakah tidak bisa memaknai bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah norma agama, bukan nilai? Di Belanda itu nilai. Kita harus mengerti kita dalam aliran hukum positif dari Belanda bukan seperti Belanda. Nanti saya akan ngomong bahwa terjadi kesalahan dalam pendidikan hukum daripada negara yang berdasarkan individualisme mengajar negara yang sama sekali lain filosofinya. Nanti saya ada catatan itu. Lalu tertentu Majelis Ulama Indonesia sampai mengeluarkan fatwa MUI nomor sekian tentang anak luar kawin. Saya tahu bahwa pembelaan dari Prof. Mahfud dan CS dan teman-temannya itu kan sedang bicara perdata. Berkali-kali ngomong seperti itu, masih ada di YouTube-nya. Nah kalau perdata, apakah bisa? Saya justru bertanya kepada samping saya, Pak Nur Rasid MAG. Apakah bisa waris Islam? Bukankah yang dikatakan, saya tidak tahu, saya tidak mengurusi bahwa mereka perkawinan siri atau tidak, tapi saya ngomong tentang pasal 43-nya. Apakah dia bisa mewaris anak luar kawin kepada ayahnya sebetulnya menurut hukum Islam tidak bernasab? Perdata termasuk juga wali nikah. Apakah bisa? Pasalnya jelas loh. Anak luar kawin hanya punya hubungan perdata dengan ibunya yang model dulu. Apa salah? Ya dulu sudah dipikirkan, maka keluar pasal itu. Nah sekarang keluar pasal anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dapat dengan bapaknya. Biangnya di mana menurut saya? MK belum menguji kepada Pancasila bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu norma agama, bukan nilai lagi.
Maka kalau pengen ngerti, di Belanda itu Tuhan itu nilai. Maka di sana perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu nilai yang baik. Tapi karena negara individualis, maka mereka yang menikah berdasarkan laki-laki sama laki, kami sudah saling mencintai, ya dinikahkan. Di Indonesia nggak bisa, itu norma agama itu. Itu namanya norma dasar konstitusi. Jadi adanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Undang-undang perkawinan itu mesti ada asal muasalnya. Apa? Sila keturunan Mesa. Bahkan tidak hanya laki-laki dan perempuan loh. Perkawinan harus satu agama. Ini yang tidak bisa dimengerti oleh Karl Baumann. Apa-apaan undang-undang perkawinan di Indonesia? Kok memaksakan iman, memaksakan kepercayaan bagi masyarakat akan menikah. Kok bisa-bisanya di Indonesia terjadi kekosongan perkawinan antar agama? Aneh negara ini. Siapa itu Karl Baumann? Tapi justru Karl Baumann lah yang diundang untuk menguji undang-undang perkawinan dari budaya yang beda. Ini yang harus dipelajari. Tapi silakan nanti ada satu pertanyaan untuk ini. Ini benar-benar norma dasar konstitusi. Inilah yang dikatakan sinkronisasi hukum, lex superior derogatio inferiori. Nah, mau diapakan kalau Pancasila dia katakan Grunom dan Stat Fundamentalnya sendiri, jika Jimli sudah mengatakan demikian. Jasim Hamidi dalam disertasinya juga demikian. Bagaimana disebut Grunom? Nah, kemudian ada kesalahan pendidikan hukum yang saya dapatkan dari Prof. Arif Sidarta, merupakan tinggalan dari Prof. Sudiman Kartoadibrojo, bahwa ternyata terjadi kesalahan pendidikan hukum dalam Rex Hochschule School dulu. Sudiman itu kuliah pada tahun 20-an. Dia sudah mengatakan ada sesuatu yang keliru ini. Kita diajar oleh orang-orang Belanda yang berdasarkan asas individualisme, dengan nanti bergerak Mr. Inderrechten dari Belanda. Sehingga ajaran dan pola pikir yang terbentuk adalah cara berpikir Barat. Membaca, memahami, berhukum. Cara berpikir konsep Barat tentang kenegaraan. Men are created free and equal. Manusia diciptakan sebagai makhluk otonom yang bebas terpisah dari manusia lain. Putusannya aja beda di sana. Inam stekoni atas nama raja. Kita tidak. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Karena apa? Manusia Indonesia itu hidup bermasyarakat, bukan berpandangan pada individu. Bahwa keberadaan setiap manusia di Indonesia berpangkal pada keyakinan manusia merupakan bagian dari alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya. Secara harmonis, manusia diciptakan Tuhan dengan kodrat sebagai makhluk yang bermasyarakat. Bedanya apa? Kita sama-sama teori hukum positif dengan Belanda, tetapi Belanda tidak menarik Tuhan dalam sistem hukum. Indonesia menarik Tuhan dalam sistem hukum. Ini yang harus ditata kembali. Kalau di perguruan tinggi saja masih diajarkan terus Grunom dan Stat Fundamentalem, masih dikatakan nilai terus, padahal itu norma dasar konstitusi. Bagaimana menguji? Berarti Prof. Mahfud belum sampai ke sila pertama kan? MUI mengatakan begitu. Apa dari MUI saja? Saya telepon Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu itu. Pak, saya Pramono dari Fakultas Hukum. Saya pengajar di sini, mau menanyakan Pak, dengan keluarnya putusan MK tentang anak luar kawin gimana? Loh, kami tidak terpengaruh Pak. Pokoknya kalau anak luar kawin ya kami memakai kompilasi hukum Islam. Sampai MK sendiri tidak menguji dengan Pancasila. Fakta lain coba saya katakan. Ya kan? Kalau terorisme ya nanti dulu ya. Sekarang ini dulu. Korupsi. Bagaimana coba? Teori hukum positif keadilan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang biasa. Itu keadilannya dihitung. Karena teori hukum positif kan berasal dari ilmu alam. Bagaimana benda jatuh, batu, bagaimana kapas jatuh, bagaimana berat jenis, kan dihitung semua. Hukum sudah dihitung itu. Pasal 362 mengatakan pencurian dengan pidana minimal 1 hari, maksimal 5 tahun. Itu sudah ada rentangnya. Jadi sekitar segitu. Coba bayangkan sekarang korupsi.
Ada minimal khusus berapa itu? Prof Agus Raharjo ngerti, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Maksimalnya berapa? Mati. Atau penjaranya 20 tahun. Nah sekarang rata-rata hukuman korupsi 2-3 tahun, tidak pernah lebih. Bahkan data 2016 2 tahun 2 bulan. Merangkak 2022 2 tahun 7 bulan. Nah ini kan rata-rata hukuman pidana 362 kalau di rata-rata se-Indonesia. Kenapa? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Keadilan itu abstrak, sorry ya. Karena keadilan kita itu bukan adil nilai, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berarti apa? Ada limitatifnya. Iya toh. Nah, yang pantas kan kalau 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun terjadi disparitas. Iya kan? Terjadi disparitas. Jadi apa? Silogisme premis mayor terapkan pada premis minor, keluar konklusi. Dipikir sendiri walaupun katanya secara ilmu ada apa? Penafsiran, metode penafsiran. Lihat penafsiran Pancasila saja. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa apa? Artinya orang tahu banyak harus dihukum banyak. Makanya 362 kan bagi rakyat. Tetapi kalau pejabat negara lebih tinggi kan. Nah ini tidak di-cross dengan Pancasila. Padahal terutama ya, coba didengar. Terutama pasal 2 ayat 2 mengatakan 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman, peradilan negara menerapkan, menegakkan hukum berdasarkan Pancasila. Saya sayembara loh dengan murid saya. Temukan pasal itu. Pasal itu adalah imperatif, perintah itu. Temukan putusan yang berdasarkan Pancasila. Mesti harus uradan Pancasila. Mengapa hakim memutus Angelina Sondakh 3 tahun? Wah dia gemampang, nggak mau. Putus PT 4 tahun. Putus MA. Kemana arahnya? Suudonya beliau cari. Siapa itu? Nur Hadi kan? Di MA dulu. Tapi ketahuan kecekel oleh Adityo Alkosta. Diputus 12 tahun. Apa-apaan putusan yang sangat disparitas itu? Ini pasti tidak di-cross dengan keadilan sosial. Pasti kan? Apa maknanya? Keadilan sosial adalah orang yang tahu banyak dihukum banyak. Ya toh? Itu keadilan yang saya baca di Injil. Maksudnya orang yang tahu tentang perbuatannya kalau melakukan dosa mesti hukumannya lebih besar. Tetapi itu menjadi bagian daripada sistem hukum kita. Tidak usah di Injil, di mana-mana ya. Iya namanya kalau tidak tahu ya tidak akan dihukum. Geen straf zonder schuld kan. Tiada pidana tanpa kesalahan. Demikian juga kalau itu orangnya tukang becak dan sebagainya. Kalau yang ikut korupsi adalah bagian daripada satpam pengadilan yang ikut menerima, mesti beda dong. Nah bagaimana sekarang? Lihat internet. Jaksa, 2 jaksa loh. Jaksa Ester Tanak dan Jaksa Dara Feranita. Ya, Jaksa Ester Tanak itu mencuri 343 ekstasi. Curi di bagian penyimpanan kejaksaan, dijual keluar. Atau dipakai saya, 343. Hukumannya 1 tahun dan Jaksa Dara Feranita hukuman percobaan. Coba lihat 343 butir dan itu mengambil dari benda simpanan kejaksaan. Sekarang Mahmud, bukan Mahfud MD, Mahmud sopir BNN. Di sakunya sopir BNN itu tidak pernah rapat BNN lah. Seperti maaf ya, sopir Dekan kan tidak pernah lihat rapat ikut dengan kita. Sopir BNN di sakunya ada 1 butir ekstasi, dihukum 4 tahun, coba bayangkan. Ini masih sangat banyak disparitas. Nah kalau terorisme, saya akan ngomong sebelum menutup. Terorisme itu tidak bisa didekati untuk menyelesaikan kayak Ocekalikis lah. Ocekalikis nyuap hakim agar ini perkara korupsi di waktu itu gubernur mana itu direndahkan. Kemarin MUI yang ketangkap itu diduga mendanai, itu kan presumption of innocence belum tentu benar. Tapi sekarang kalau sudah begitu, apa ada yang mau membantu itu? Orang MUI yang kemarin diduga terorisme. Karena apa? Itu sudah di stigma sesuatu hal yang. Maka kalau saya sekarang katakan yang lain terjadi disparitas, hukuman terorisme menurut saya tidak ada disparitas.
Jadi relatif berat-berat. Nah itulah bukti bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena apa? Ya pelakunya ada Amrosi, ada orang-orang yang tidak berkemampuan kan. Jadi kalau saya katakan terorisme tidak terjadi disparitas seperti korupsi, karena saya mengerti akar kejahatan adalah cinta akan uang. Tapi kalau pendekatan penyelesaian, ya suap lah, kayak ojek kaligis gitu aja, yang dia sudah konangan kan, itu masih bisa dilakukan di perkara korupsi. Tapi di perkara terorisme tidak bisa. Dan itulah yang harus ditata. Dan yang terakhir, dari teori Gustav Rathbutler, kita tahu semua di surat hukum, bahwa penegakan hukum itu terdiri dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum kita Indonesia asalnya dari Belanda. Kemudian kalau keadilan itu karena hukumnya tumbuh dalam masyarakat, social jurisprudence karena dari Amerika Serikat. Maka kalau yang dipikir kepastian, keadilannya tercacar. Kalau dipikirnya keadilan, maka kepastian hukum tercacar. Memang demikian. Dokter, gimana caranya? Pada waktu dosen-dosen mengajar, ya kita melihat kepada kepastian hukum modern Belanda, tapi kita melihat dengan Amerika, sanggup suatu ajaran yang tidak mempunyai prinsip. Kalau saya katakan, kalau Pancasila memang menurut saya norma dasar konstitusi, hasilnya apa? Di dalam kepastian hukum di Indonesia terdapat keadilan. Karena apa? Sudah di-cross dengan keadilan. Keadilan ada ukurannya, keadilan distributif, komutatif, dan sebagainya. Keadilan Islam. Keadilan Islam juga kalau di barat, loh gimana sih? Ya tuh, beda antara laki-laki dan perempuan. Itu adil menurut saya. Di Indonesia itu yang adil. Kalau niatmu ke pengadilan agama, ya mesti pembagiannya begitu dong. Kenapa sih? Di negara kami bisa nikah, homoseks aja bisa, lesbian aja bisa, karena apa? Keputusan medis bahwa ada orang yang memang secara kecil sudah perilaku homoseks. Di Indonesia nggak bisa, itulah adil. Jadi keadilan di Indonesia jangan disamakan dengan Belanda. Terakhir saya katakan, kalau menurut Gustav Rathbutler begitu, saya akan mengatakan di Indonesia kepastian hukumnya pasti harus ada keadilannya. Tapi sampai sekarang belum. Karena Pancasila tidak diapa-apakan. Sampai keluar undang-undang terorisme tidak menyebutkan Pancasila. Sampai digugat, tersamar. Tapi saya tahu maksudnya bahwa eksplisit memang tidak. Tapi implisit perbuatan terorisme toh bertentangan dengan Pancasila. Itulah yang ingin saya sampaikan, karena tadi Prof. Aziz Samukto mengatakan dari sisi ilmu hukum harus muncul. Saya menggunakan, maka lihat yang sekali lagi gambar, coba yang gambar yang presentasi tulisan. Terus terakhir untuk melihat gambar, di mana posisi Pancasila sebetulnya? Presentasi tulisan. Nah ini, ya kan? Grunom, Stephen dari Hans Kelsen. Nah, konstitusi di situ, padahal enggak. Grunom itu di dalam konstitusi apa? Pancasila Indonesia dalam konstitusi kan? Satunya lagi, saya dapatkan dari Prof. Arif Siddhartha. Terus yang gambar satunya ada lagi. Ini ciri Grunom itu yang tadi saya katakan 9 karakter itu. Ada lagi di atasnya itu terus. Nah ini Pancasila sebagai stat fundamental norm. Ini kalau stat fundamental begini. Lah ini lepas karena stat fundamental norm menurut teori Hans Naviarsky mesti di luar undang-undang, di luar undang-undang dasar. Lihat kayak gini padahal tidak pernah terjadi sejak 1845. Konstitusi kita itu di dalamnya ada Pancasila, tapi karena dirunomkan the stat fundamental norm, itulah yang mengatakan Jimny Asidiki ini alat legitimasi kekuasaan. Saudara tahu yang terakhir sekali, inilah yang terjadi bukan hanya ini di dalam sistem hukum Indonesia peradilan, tetapi juga di dalam izin dispensasi konsensi lisensi. Saudara sadar enggak, kita sadar enggak bahwa sebetulnya izin yang diberikan Freeport itu keterlaluan, itu sudah melanggar pasal 33. Tapi karena Pancasila disembunyikan, orang tidak bicara keadilan. Apakah adil? 91%, yang 9% itu Indonesia. Apakah adil? Itu yang disampaikan Sri Mulyani. Maka kalau dibaca Sri Mulyani waktu itu menjadi bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Freeport dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Amerika. Iya kan seperti itu. Saat ini sudah dirubah. Tidak hanya itu, KPH juga seperti itu.
kasus Kedung Ombo seperti itu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan negara, ganti rugi, rakyat resah semuanya. Tapi sekarang sudah dirubah dalam pemerintahan sekarang, ganti untung namanya itu kan. Itu berdasarkan sila keadilan. Dari dulu enggak. Pasal 33 itu enggak bisa demi keadilan sosial, karena keadilan sosial itu grunom, itu grunom, itu statuna metal, itu nilai nggak bisa diuji. Itu legitimasi kekuasaan yang dekat dengan para konglomerat, sehingga habislah HPH, habislah tambang emas, habislah semuanya. Saat ini mulai ladang-ladang minyak. Kalau Pak Nur mengatakan tadi Amerika, ini juga Amerika, karena berubah haluan dari Soekarno yang pro Soviet lagi menjadi Soeharto yang pro Amerika, tapi seluruh ladang minyak dan tambang-tambang dikuasai Amerika. Ini yang harus kita kembalikan. Saya kira begitu, dan terima kasih sekali atas kesempatannya saya bisa bicara, dan saya memperkenalkan juga mata kuliah baru, pilihan sistem hukum Pancasila untuk mengembalikan Pancasila bukan genom dan staf fundamental. Pancasila adalah norma dasar konstitusi, agar norma konstitusinya sesuai, perundang-undangannya sesuai. Saya kira itu, dan terima kasih atas peran semuanya. Tuhan memberkati kita semua.